Oke. Lalu yang berikutnya, ini adalah success factor. Kenapa e-commerce itu bisa sukses? Nah, faktor-faktornya apa? Ya, ini adalah pengertian dasarnya. Karena pertama ini harus ada ininya, selection and value, atau bisa dibilang nilai tambah apa yang bisa diberikan. Ya, daripada produk maupun ya daripada perusahaan tersebut. Ya, memberikan value seperti apa. Ya, jadi produk-produk yang menarik, ya, terus harga-harga yang kompetitif, kepuasan tersendiri, bahkan customer support after sale. Jadi ada support atau ada promosi-promosi setelah penjualan. Mungkin seperti poin tambahan, ya, OVO point seperti itu. Lalu performance and service ini adalah masalah daripada service penjualannya. Jadi kita mengakses e-commerce itu enak, cepat, ya, tidak berat, terus mudah petunjuknya. Jadi kalian milih-milihnya mudah. Terus shopping dan purchasingnya juga mudah. Terus masalah pengirimannya juga ada, bisa dipilih alternatifnya. Ya. Seperti yang selama ini sudah ada, bisa 1 hari, bisa 2 hari, 3 hari, harganya berbeda-beda. Lalu tentu saja yang tidak kalah penting, apalagi zaman sekarang untuk anak muda, yaitu masalah penampilan. Karena kita biasanya mungkin kalau yang nggak suka warna hijau mungkin nggak milih Tokopedia ya, karena mereka merasa kok nggak enak ya ada perasaannya lihat warna hijau. Nah, jadi tampilan daripada website itu, platform itu sangat menentukan. Biasanya kalau semakin ribet itu malas orang-orang belanja di sana. Tapi kalau semakin simple, mereka bisa dengan lama bertahan di aplikasi tersebut. Ya, jadi ini masalah kenyamanan. Jadi bagaimana kalian bisa menunjukkan ya perasaan yang nyaman kepada customer. Lalu ada yang namanya advertising ya seperti biasa. Ini adalah iklan ya, promosi-promosi, ada diskon-diskon. Apalagi sekarang ya, COVID ini. Nah, diskon-diskonnya besar-besaran ya di Grab sama Gojek ya. Karena mereka tidak bisa, banyak orang yang tidak mau keluar rumah sehingga ada yang mau nganterin. Sehingga dipancing dengan banyaknya program promosi seperti diskon. Ya. Lalu personal attention di sini adalah masalah um, bagaimana kita ya seperti Tokopedia ya, Gojek, GoPay, GoFood gitu ya, GrabFood itu menarik customer ya. Jadi menarik perhatian dari individu customer tersebut ya. Ya, ya banyak macam ya, bisa dari websitenya masing-masing ya, seperti itu menarik perhatian customer. Lalu adanya pasti ini salah satu kunci sukses, yaitu kita harus membuat komunitas, forum komunitas sendiri ya, entah itu berupa chatting atau WhatsApp group atau mungkin Facebook. Harus ada komunitas supaya apa? Supaya tetap apa ya, tetap berjalan, tetap langgeng ceritanya ya, tetap going concern, tidak punah. Jadi selalu ada bahasan-bahasan yang ada di dalam platform tersebut. Jadi informasi-informasi terkini misalnya, oh nantikan 2 hari lagi promosi 50% daripada ini, seperti itu. Jadi ada komunitas yang memberitahukan itu, ya seperti itu. Lalu yang terakhir yang nggak kalah penting yaitu masalah keamanan. Kalau nggak aman, sudah pasti nggak mungkin dipilih, walaupun murah, ya seperti itu. Ini adalah kunci-kunci sukses. Ya, selection and value, masalah produknya, produk value-nya, performance and service, mudah atau enggaknya, look and feel, nyaman atau enggak, ya, advertising, insentif, ya, masalah promosi, menarik perhatian, komunitas, dan juga keamanan. Ya, lalu yang terakhir di sini, ini adalah marketplace atau pasar ya, pasar daripada kesuksesan perdagangan elektronik. Jadi di dalam e-commerce sendiri itu ada pasar-pasarnya berbeda-beda. Oke, mari kita lihat yang pertama. Jadi yang pertama adalah one to many. Jadi one to many. Nih, one to many. Jadi ini adalah konvensional, bisa dibilang seperti kalau dibilang seperti Indomaret ya. Jadi mereka nih
ini host one major supplier. Jadi hanya ada satu supplier. Lalu mereka menyediakan produk-produk katalog ya. Jadi ini hanya satu supplier yang jualan, terus tinggal nanti customernya berdatangan. Satu supplier ya kepada banyak buyer. Ya, seperti itu. One to many. Lalu yang kedua, atau bisa dibilang juga pangsa pasar di sisi penjualan. Lalu yang kedua adalah many to one. Nih, jadi ini ceritanya adalah pangsa pasar di sisi pembeliannya, ya. Jadi atau dari sisi supplier. Jadi di sini ceritanya ada satu customer ya, satu customer itu menarik banyak supplier. Ya, biasanya yang bisa seperti ini adalah customer yang besar. Ya. Contohnya misalnya seperti Unilever ya. Unilever membuat barang, mereka membutuhkan banyak supplier bahan-bahannya supaya nanti mereka produksi ya, seperti itu. Many to one. Jadi kalau yang one to many ya, jadi dari satu supplier mereka menawarkan, tapi kalau dari many to one, nah ini ceritanya customer-nya mau membeli bahannya. Jadi ini dari sisi pembelian, kalau yang tadi dari sisi penjualan. Satu orang menjual, kalau yang di sini satu orang membeli, yang beda. Ya. Lalu berikutnya, some to many. Ya. Some to many. Some to many adalah ceritanya beberapa ke banyak atau persatuan dari supplier. Ya, jadi di sini menggabungkan supplier-supplier utama untuk bisa ya menggabungkan katalog produk mereka untuk bisa ini menarik lebih banyak pembeli. Ya, jadi ada beberapa supplier besar, mereka menggabungkan datanya untuk bisa menggait banyak pembeli. Seperti itu. Itu sum to many atau bisa dibilang pangsa pasar distribusi. Lalu many to some itu bisa dibilang kebalikannya yaitu persatuan pembeli. Ya, jadi di sini pembelinya yang bersatu ya. Lalu untuk bisa apa? Ya, untuk bisa mendatangkan beberapa supplier supaya bisa mendapatkan harga yang lebih rendah. Jadi ada suatu komunitas yang besar dari customer, terus mereka mencari-cari harga-harga yang lebih murah dengan cara ya ini menarik supplier-supplier supaya mereka saling berkompetisi sehingga bisa mendapatkan harga yang lebih murah seperti itu. Nah, lalu yang terakhir yaitu many to many atau yang selama ini kalian beli, yaitu ya seperti Tokopedia, Shopee gitu ya, macam-macam. Ya, di sini soalnya banyak pembeli dan juga banyak penjual berkumpul jadi satu ya. Mereka menciptakan harga-harga yang tersendiri, akhirnya menjadi harga yang kompetitif ya. Mereka saling menjual produknya dengan bebas ya, sistem lelang. Seperti itu ya. Jadi sampai di sini materi dalam e-commerce. Nanti kita akan lanjut ke e-commerce di Indonesia. Terima kasih.